Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Baru saja saya habis melihat video dari Pak Ustadz Edi Prayitno dan juga Ustadz Menahim Ali, di mana dalam video itu menjelaskan bahwa sebenarnya Injil Barnabas itu bukan baru ditulis abad ke-16. Sebenarnya saya ingin ketawa ya. Tapi sudah ada sejak abad ke-4 ke-5 itu menurut data dari literatur Katolik katanya ya. Dan kemudian bahwa nama Yudas Iskariot yang diserupakan dari dengan Isa, bukan dari Isa, dengan Isa itu bukan berasal dari Injil Barnabas yang abad 16, tapi yang lebih tua ya, bisa jadi dari abad ke-4 ke-5 tadi itu. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat penjelasan Ustadz Menahim Ali dan juga Ustadz Edi Prayitno berikut ini. Saya kira ini harus diposisikan sebagai dokumen dulu. Kita harus melepaskan dari doktrin atau agama atau apapun yang berkaitan dengan iman. Tapi kita meletakkan dokumen itu sebagaimana apa adanya. Jadi kalau Pak Edi tanya dokumen apa ya yang bisa dijadikan sumber yang paling awal mengenai nama Yudas itu, tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Tafsir ya. Iya. Dan itu tidak mungkin mengutip dari Injil Barnabas abad 16. Itu logika sederhana saja. Berarti dia telah mengutip dari dokumen yang lebih kuno. Dan dokumen yang lebih kuno itu yang kemudian ada semacam pelarangan dari Paus Gelasius dalam decree-nya, keputusan resmi gerejawi yang disebut Decretum Gelasianum. Ya, saudara-saudaraku sekalian, menarik ya, di sini sudah terbuka. Kalau biasanya kita mendengar bahwa Injil Barnabas itu baru ada di abad 16, dan yang berbicara itu bukan orang-orang yang remeh-remeh ya, bahkan tokoh-tokoh agama Kristen, mereka para peneliti pun mengatakan Injil Barnabas yang berbahasa Itali itu muncul di abad ke-16. Sekarang sudah terbuka bukti baru, ternyata itu sudah ada pelarangan di gereja awal. Bahkan di abad ke-5, Injil Barnabas itu ternyata sudah eksis, tetapi dilarang oleh gereja. Bahkan abad ke-4. Abad ke-4, dan tersimpan di dalam museum mereka ya. Sebenarnya meskipun mereka mengklaim bahwa Injil Barnabas itu ditulis abad ke-4, ke-5, itu juga bukan berarti bahwa Injil Barnabas ini adalah Injil asli yang ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bukan, karena para murid ini, para rasul ini sudah meninggal di abad pertama gitu ya. Nggak mungkin mereka hidup lagi di abad ke-4, ke-5 nulis Injil. Itu kan sama dengan Injil Thomas, kemudian Injil siapa namanya? Injil Yakobus, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus. Semuanya itu masuk dalam Injil-Injil apokrif atau Injil-Injil palsu. Karena ceritanya itu berbeda dengan Injil kanonik dan ditulis jauh setelah masa para rasul. Jadi begitu ya. Nah, kalau ada cerita mengenai Injil ini ada di literatur orang Katolik, saya baru dengar kalau ada cerita ini ya. Saudara boleh cek di website ataupun di buku-buku literatur manapun gitu. Injil Barnabas itu baru ditulis abad ke-16 oleh seorang yang bernama Mustafa de Arande. Jadi ini ya. Dan kemudian mengenai tafsir Muqatil bin Sulaiman yang mengatakan bahwa yang disalib adalah Yudas ya. Ini kan bukan satu-satunya tafsir ya, karena ada banyak tafsir di dalam Islam itu. Jadi bukan hanya tafsir Muqatil bin Sulaiman. Contoh tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ini mengatakan bahwa yang disalib adalah Sarjas. Nanti saya akan tunjukkan bukti-buktinya melalui video tidak biasa gitu ya. Dan kemudian ada yang lain-lain yang disalib, bukan Yudas Iskariot. Kalau mengenai penyaliban Yesus di dalam Kristen itu fix, itu fakta sejarah bahwa yang disalib itu memang Yesus. Sejarawan di luar Kristen seperti Yosefus, kemudian Tacitus,
kemudian Mara Ben Serapion, semua sejarawan-sejarawan di luar Kristen yang lain juga mencatat bahwa Yesus itu mati disalib. Jelas, fakta ini jelas gitu ya. Tapi ya mereka mau menyanggah yang disalib bukan Yesus, melainkan Yudas. Sekali lagi ya, bahwa di dalam Islam itu ada banyak tafsir, bukan hanya Yudas. Nah, mari kita melihat mengenai tafsir At-Tabari, siapa yang disalib, yang diserupakan dengan Yesus berikut ini. Shalom Bapak Ibu semua, melanjutkan video bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penyaliban Yesus Kristus sesuai dengan Quran Surah 4 An-Nisa ayat 157 dan 158. Dan itu yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Mereka mengakui bahwa Yesus atau mereka sebut Isa itu tidak disalibkan, tidak mati dibunuh, tetapi diangkat oleh Allah. Nah, mungkin kita mendengar bahwa yang menggantikan Isa itu adalah Yudas Iskariot. Dan itu juga yang mungkin diungkapkan oleh para ulama Islam dan akademisi Islam. Namun tahukah Bapak Ibu bahwa para ulama Islam terdahulu berbeda pendapat tentang pengganti Isa yang disalibkan itu. Dan ada yang mengatakan bahwa semua sahabat Isa itu berubah bentuk mirip dengan Isa. Dan ada yang mengatakan bahwa satu orang yang bernama Sarjas itu bersedia diserupakan dengan Isa untuk dibunuh atau disalibkan. Jadi nama pengganti Isa itu bukanlah Yudas Iskariot Bapak Ibu, tetapi Sarjas. Nah, untuk itu kita dibantu oleh literatur tafsir At-Tabari. Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan lafaz sifat penyerupaan bagi kaum Yahudi dalam perkara Nabi Isa. Sebagian berpendapat bahwa ketika orang Yahudi mengepung Nabi Isa dan para sahabat beliau, mereka tidak mengenal dengan baik bentuk Nabi Isa itu sendiri. Karena para sahabat Nabi Isa yang bergabung dan bersama Nabi Isa semuanya berubah bentuk dan menyerupai Nabi Isa yang hendak mereka bunuh. Salah seorang sahabat keluar lalu mereka membunuhnya. Dan mereka menyangka bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Yakub Al-Qummi menceritakan kepada kami dari Harun bin At-Tarah, dari Wahab bin Munahbi, ia berkata, Nabi Isa datang bersama 17 orang sahabatnya Al-Hawariyun, kemudian masuk ke dalam sebuah rumah. Beberapa saat kemudian mereka terkepung di dalam rumah tersebut. Ketika kaum Yahudi memaksa masuk untuk menemui Nabi Isa dan para sahabatnya, Allah merubah semua bentuk sahabat Nabi Isa menjadi bentuk Nabi Isa. Maka kaum Yahudi berkata kepada para sahabat Isa itu, kalian telah menyihir kami. Perlihatkanlah Isa kepada kami atau kami bunuh kalian semua. Sebelum penyerangan itu, Nabi Isa berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin menukar dirinya pada hari ini dengan surga? Salah seorang di antara mereka lalu berkata, aku yang akan keluar menemui mereka. Laki-laki itu pun berseru kepada kaum Yahudi, akulah Isa. Padahal Allah telah merubah bentuknya menjadi bentuk Nabi Isa. Mereka lalu menawan, membunuh, dan menyalibnya. Sebenarnya yang ditawan itu adalah orang yang telah diserupakan dengan Nabi Isa, namun mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa. Kaum Nasrani pun beranggapan demikian, bahwa orang yang terbunuh itu adalah Isa alaihissalam, padahal sejak hari itu Allah telah mengangkatnya. Nah, kita lihat sendiri Bapak Ibu, Isa yang dijelaskan oleh ulama Islam terdahulu adalah orang yang mencari penggantinya yang mau dibunuh dan disalibkan dengan garansi atau jaminan surga. Tidak seperti Yesus yang kita kenal Bapak Ibu, yang mau naik ke salib mengalami penyiksaan yang sangat mengerikan itu sampai dia mati dan akhirnya bangkit kembali. Kita lanjut pendapat yang lain. Kalau sebelumnya kita melihat bahwa semua sahabatnya itu berubah bentuk menjadi mirip seperti Isa, pendapat yang lain, ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah Nabi Isa bertanya kepada orang-orang yang sedang berada bersamanya dalam sebuah rumah agar bersedia untuk diserupakan dengan dirinya. Seorang laki-laki mempertaruhkan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Ia menerima untuk diserupakan dengan Nabi Isa. Lalu laki-laki itu terbunuh, sedangkan Nabi Isa putra Maryam alaihissalam diangkat oleh Allah. Nah, di mana kita temukan riwayat tersebut? Muhammad bin Al-Husain menceritakan kepada kami. Kata, Ahmad bin Al-Mufaddal menceritakan kepada kami. Ia berkata, Asbat menceritakan kepada kami dari As-Sudi. Ia berkata, sesungguhnya Bani Israel telah mengepung Nabi Isa dan 19 orang sahabatnya dalam satu rumah. Nabi Isa lalu berkata kepada para sahabat, barang siapa bersedia untuk diserupakan dengan bentuk dan rupaku lalu dibunuh, maka ia akan mendapatkan surga. Salah seorang di antara mereka ada yang bersedia untuk diserupakan dengan bentuk dan rupa Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit oleh Allah. Nah,
kalau dalam sebelumnya jumlah sahabat Nabi Isa itu ada 17 Bapak Ibu, di dalam riwayat ini dikatakan ada 19. Jadi kalau ditanya mana yang benar Pak Jul, 17 atau 19 orang, tentu jawabannya yang paling tepat adalah hanya Allah yang tahu. Nah, kita lanjut. Siapa nama orang yang bersedia diserupakan dengan Isa itu yang mau dibunuh dan disalibkan itu Bapak Ibu? Ibnu Humaid berkata, Salama berkata, Ibnu Ishaq berkata, salah seorang dari mereka yang disebutkan kepadaku itu bernama Sarjas. Mereka berjumlah 13 orang dan Isa tidak termasuk dalam 13 itu. Namun kaum Nasrani mengingkari hal itu karena Sarjas adalah orang yang diserupakan dengan Isa dan menggantikan posisi Isa. Nah, kalau di awal tadi ada 17, kemudian ada yang mengatakan 19, dan ini sekarang berjumlah 13. Namun fokus utama kita adalah bukan pada jumlahnya, tetapi nama pengganti Isa itu, yaitu Sarjas. Jadi bukan Yudas Iskariot yang mungkin pernah kita dengar diungkapkan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam atau para ulama mereka. Karena bukan Yudas Iskariot yang menjadi pengganti Isa itu. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana dengan Yudas Iskariot yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang dari Islam yang menjual Yesus itu Bapak Ibu? Nah, dalam literatur ini, Bani Israel lalu memberikan 30 dirham kepada Yudas Zakaria Yuta karena mereka telah mengetahui dan menunjukkan keberadaan Isa kepada mereka. Sebelum kaum Yahudi menangkap Isa, Yudas berkata kepada mereka, jika kamu dapat masuk, maka aku harus menerima pembayarannya. Mereka pun menyetujuinya, padahal saat mereka masuk, Isa alaihissalam telah diangkat oleh Allah, dan yang mereka lihat adalah Sarjas yang dirubah bentuk menyerupai bentuk Isa. Jadi tidak ada keraguan dan kecurigaan bahwa sebenarnya dia bukan Isa. Lalu orang itu ditangkap, sedangkan Yudas menerima imbalan tersebut. Mereka lalu menawan dan menyalib Isa palsu itu. Nah, jadi dari sini kita sudah lihat Bapak Ibu, antara Yudas yang menjual Isa itu, yang menerima 30 dirham itu, sangat berbeda dengan Sarjas yang diserupakan dengan Isa. Jadi kalau ada saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa yang diserupakan dengan Isa itu adalah Yudas Iskariot, sampaikan kepada mereka bahwa bukan Yudas, tetapi Sarjas. Nah, kita juga tadi sudah lihat sendiri Bapak Ibu, jumlah orang yang ada disebutkan dalam riwayat-riwayat berdasarkan tafsir atau bari tadi itu pun berbeda-beda. Ada ulama yang mengatakan 17 orang, ada yang mengatakan 19 orang, dan ada yang mengatakan 13 orang. Mana yang benar Pak Jul? Tentu jawaban yang paling tepat adalah hanya Allah yang tahu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama antum siapa? Sukma Sonata, Asli dari mana antum? Surabaya. Hah? Surabaya tapi istrinya di Bojonegoro. Istrinya di Bojonegoro Oh, jauh. Bojonegoro. Nje. Monggo. Jadi ini yang saya tanyakan, ini apa di pertanyaan dari diri saya dan saya belum menemukan jawabannya. Karena saya di Ustadz perbedaannya selalu ada. Apa itu? Jadi Apa, Mas? soal siapa yang menggantikan Isa pada waktu disalib. Jadi salah satu Ustadz bilang bahwa Yudas itu adalah tipu daya besar, orang pengkhianat. Ada yang bilang bahwa ada 12 sahabat Hawariyun, sahabat Isa yang terbaik. Itu jadi pertanyaan saya. Saya jawab berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun, 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir loh, bukan qala Munzir. Ya. Keliling sudah pasukan Romawi. Yahudi itu penakut sebenarnya Mas. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus Isa al-Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini 6 kiri 6 kanan keliling dia. Sahabatku, siapa yang bersedia wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati disalib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa al-Masih, sahabatku, siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh, akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Begitu langsung dimiripkan wajahnya, Isa al-Masih diangkat, ruh dan jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya 2, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariyun.
yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini.